Keberkahan yang didapat tidak semuanya bisa dilihat dengan mata. Al-Habib Idrus Al-Habsyi, seorang waliullah dari kota Hadramut, menyebutkan bahwa keberkahan seseorang ketika ziarah ke makamnya para wali, ketika duduk di majlisnya ulama, hadir rutin di majlis at-taubah ataupun majlis yang lain, barokah itu amrun maknawi, perkara yang tidak kelihatan tapi ada. Beliau menyebutkan sama halnya dengan an-namiyat minal hayawanat au minan nabatat, sama dengan tanaman yang ditanam oleh petani, atau kucing atau binatang yang dirawat oleh pemiliknya. Ketika petani nanam padi, kemudian hanya benih saja yang ditanamkan, petani itu pulang ke rumah, tak terasa dapat seminggu mulailah tumbuh 1-2 daun yang kecil, 2 minggu membesar, dan petani tak pernah menghitung dan merasa pertumbuhan. Tahu-tahunya 4 bulan sudah besar dan siap dipanen. Tidak kelihatan kapan besarnya, kapan tambah daunnya. Tidak kelihatan oleh petani ini kapan proses pembesaran daunnya, pembesaran tangkainya. Juga hewan yang kita ternak, juga anak, bayi lahirnya kecil, tidak kelihatan kapan proses pembesaran, proses perkembangan dari anak itu. Tahu-tahunya sudah umur 1 tahun bisa jalan sendiri, tahunya sudah umur 15 tahun sudah bisa kerja, tahunya sudah besar. Proses pertambahan daging dan badannya tidak kelihatan oleh orang tuanya. Begitu juga karunia Allah, begitu juga keberkahan yang Allah tabur kepada kita semuanya. Kita semua tidak merasa mana barokahnya. Habib ikut Habib 2 hari, mana barokahnya tidak kelihatan, tidak terasa, tidak bisa diraba. Tapi keberkahan itu ada. Keberkahan itu ada, kadangkala berupa kesembuhan untuk penyakit yang harusnya datang kepada kita, kadangkala berupa masalah hidup yang ruwet yang seharusnya ada kita rasakan, sama Allah ditutupi sehingga tidak terasa dan kita jalani hidup dalam kebahagiaan bersama. Intinya yakinlah, pulang dengan membawa keberkahan para ulama yang kita ziarahi. Yakinlah bahwa berkah itu sudah Allah taburkan dalam kehidupan kita. Tinggal kita minta at-tabat, minta supaya ditetapkan dalam iman dan Islam, supaya tidak dirubah lagi setelah dapat hidayah. Banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau serongkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Karena ada orang sudah dapat hidayah, sudah dibasahi hidayah hatinya, tapi kemudian diserongkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah, dijatuhkan ke maksiat lagi. Naudzubillah, sampai dimurtadkan dari agamanya. Naudzubillah, sampai mati su'ul khatimah. Dia pernah nangis sama dengan kita, pernah nangis rindu ke Rasulullah. Dia pernah zikir tengah malam, dia pernah haji mungkin, dia pernah umrah, sudah dapat hidayah. Ceritanya sudah bersih, sudah suci. Tapi Allah menetapkan di Lauhil Mahfuz, orang ini su'ul khatimah matinya, orang ini sesat di akhir hidupnya. Akhirnya sebelum mati dia berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang jarak antara dia dan sorga hanya tinggal 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha thumma mata fayadkhuluha. Tinggal 1 jengkal ke sorganya, tapi ketetapan Allah berbeda. Dia sebelum mati mengerjakan amal maksiat dan mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada lagi
Sebaliknya, siang dan malamnya habis dalam kemaksiatan. Tapi antara dia dan neraka tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan Allah berbeda untuk orang ini. Akhirnya orang ini sebelum meninggal dunia taubat dan diterima taubatnya hingga masuk ke surga.